Halo guys, gimana kabarnya? Semoga kalian masih bahagia ya. Di video kali ini gue akan melanjutkan kembali untuk isi buku dari Quantum Life Transformation. Jadi beberapa waktu yang lalu ini gue memang kayak nggak bisa ngobrol di depan kamera secara langsung seperti ini. Hanya beberapa kegiatan-kegiatan yang gue lakuin di Blora kayak gitu. Memang akhir-akhir ini gue ngerasa bahwa gue sedang nggak baik-baik aja. Karena kita tahu bahwa gue adalah seorang yang ekstrovert gitu kan ya. Dan kita sudah melalui pandemi COVID-19 itu selama 1 tahun. Jadi hal-hal yang menurut gue kayak membatasi pergerakan fisik gue itu kayak sudah mulai menumpuk dan terus menumpuk, akhirnya dar. Akhirnya meletus deh balonnya. Ya, jadi sebenarnya untuk tema yang gue dapetin di buku ini itu adalah berserah diri. Sebenarnya sudah gue baca agak lama gitu kan ya, tetapi gue baru dapat insight-nya itu adalah akhir-akhir ini aja. Karena gue ngerasa bahwa untuk berserah diri udah gue baca, tetapi belum bisa gue implementasikan ke dalam kehidupan gue. Dan sekarang ini gue akan cerita gimana gue mendapatkan implementasi dari berserah diri. Jadi memang beberapa waktu yang lalu ini gue mengalami agak sedikit kesusahan untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini, dimana gue sebagai seorang ekstrovert yang biasanya gue suka traveling, suka jalan-jalan, gue suka ngobrol dengan orang yang baru, gue suka ngobrol lama-lama, tetapi harus dibatasi dengan komunikasi secara online, atau juga kita juga melakukan semua kegiatan-kegiatan kita itu secara online. Sebenarnya kalau seumpama pengen keluar gitu kan di Surabaya ini, atau juga keluar kota, mungkin nggak apa-apa, tapi gue takut, sekali lagi takut, masih takut banget dengan yang namanya COVID-19 ini, karena gue belum mendapatkan jatah vaksinasi seperti itu. Walaupun beberapa hari dalam 1 minggu itu gue sempetin untuk tetap visit ke toko-toko, walaupun dalam area Surabaya, dan itu mungkin cuma beberapa toko aja kayak gitu. Tetapi ya namanya juga sudah kayak menumpuk gitu kan ya. Tingkat stres gue itu sudah mulai menumpuk, akhirnya meledak. Gue memutuskan untuk sering-sering untuk pulang ke Blora gitu kan, karena gue ngerasa bahwa obat yang paling mujarab itu adalah bertemu dengan orang-orang yang kita cintai kayak gitu, anggota-anggota keluarga atau juga orang-orang yang kita kenal. Dan juga tentu aja kalau seumpama di desa itu lebih aman. Dan memang gue juga membatasi pergaulan ngobrol gue gitu kan, walaupun di desa gue hanya mengunjungi orang-orang keluarga gue kayak gitu. Gue nggak bisa keliling ke tetangga-tetangga gue kayak gitu. Dan gue juga tetap membatasi diri. Dan gue ngerasa mulai sedikit demi sedikit gitu kan ya, kepenatan gue itu tercairkan. Dan yang paling gue sadarin itu adalah dari simbol gue. Jadi gue ngerasa bahwa ilmu yang gue dapetin dari buku-buku, terus juga dari motivasi-motivasi yang gue dapetin dari YouTube atau juga blog kayak gitu, ternyata guru yang paling mujarab itu adalah simbol gue. Karena kalau seumpama gue berkomunikasi dengan beliau ini, tentu aja gue bertanya gitu kan ya, usia simbol gue ini sudah 65 tahun, jadi sudah banyak sekali manis dan pahitnya kehidupan yang beliau sudah rasakan seperti itu. Dan beliau ini tidak pernah yang namanya menggurui gitu kan,
tidak pernah mengatakan bahwa kamu tuh harus kayak gini gitu kan. Dan beliau ini mengajak bahwa gue harus berpikir, gue harus menemukan jawabannya sendiri supaya gue bener-bener bisa mengimplementasikan ilmunya itu, menggunakannya ke kehidupan gue juga untuk mengatasi problema-problema dalam kehidupan gue. Dan kayak ilmu yang paling tinggi yang gue dapetin untuk saat ini itu adalah berserah diri. Tentu aja kita sebagai manusia punya banyak sekali rencana-rencana atau juga tujuan-tujuan yang ingin kita gapai dalam kehidupan ini. Kita sudah prepare apa aja gitu kan, dengan rentetan step by stepnya supaya goal kita di setiap keinginan kita, goalnya itu bisa tercapai kayak gitu. Entah itu goal jangka pendek, jangka menengah, atau juga jangka panjang, bulanan, tahunan, atau juga 10 tahunan kayak gitu. Dan gue merasa bahwa gue diberikan contoh oleh simbol gue itu adalah dengan usahanya yang begitu keras, dimana dia sebagai seorang petani itu kerja mulai dari habis subuh, kira-kira itu sekitar jam 5 sampai dengan jam 11 siang setiap hari, terus pulang ke rumah untuk mandi, sholat, makan, terus juga tidur. Nanti di jam 2 sudah balik lagi ke sawah atau juga tegal untuk merawat tanaman-tanamannya sampai dengan pukul 5 sore. Di situ gue merasa bahwa apa yang telah gue lakuin itu kayak nggak sebanding dengan apa yang telah dilakukan oleh simbol gue ini, dimana gue cuma kerja sekitar 8 jam setiap harinya gitu kan ya. Terus sisanya itu ya udah gue manfaatin untuk baca buku atau juga nonton video-video di YouTube untuk belajar gitu kan, atau juga sekedar nonton film untuk mencairkan kepenatan-kepenatan diri gue. Dan ya akhir-akhir ini itu tidak membuat kepenatan gue itu mencair seperti biasanya, mungkin karena sudah semakin keras dan juga mengerak gitu kan ya, jadi agak susah banget untuk dicairkan, mulai dari membaca buku, terus juga menonton video motivasi di YouTube, terus juga meditasi, terus juga berzikir. Itu nggak bisa mencairkan kepenatan gue. Akhirnya ya udahlah ya, gue berusaha untuk tetap melakukan pekerjaan gue selama 8 jam sehari, karena gue ngerasa ya gue butuh duit gitu kan ya. Gue nggak mungkin hidup tanpa duit, dan sekarang ini kita lagi susah semuanya. Gue nggak pengen kehilangan pekerjaan gue yang sudah gue bangun selama bertahun-tahun gitu kan ya. Walaupun memang step by stepnya atau juga planning-planning yang gue rencanain di tahun 2021 ini itu nggak bisa terlaksana kayak gitu. Dan sebenarnya agak dongkol juga sih sebenarnya, yang menjadi kepenatan gue semakin keras mengerak itu adalah gue dongkol gitu kan ya, karena gue nggak mendapatkan rumus di mana goal gue ini bisa tercapai kayak gitu. Gue pesimis gitu kan ya, gue nggak bisa dapetin apa yang gue inginkan karena ya kondisi yang seperti ini. Pekerjaan gue itu sekarang lagi ngumpulin data orang-orang yang memang bisa di-approach untuk sebuah produk baru gitu kan. Dan gue harus mencari informasinya itu di Google, sosial media, atau juga di dealer. Dan ini merupakan salah satu progres yang cukup berat banget, berkomunikasi langsung dengan user langsung kayak gitu. Yang menjadi masalah di sini itu adalah gue banyak sekali mendapatkan penolakan atau juga istilahnya ya udah chatting gue cuma dibaca doang, nggak dibales, dianggurin kayak gitu. Itu sebenarnya yang kayak membuat
gue ngerasa bahwa gue down banget nih, gue nggak bisa melakukan pekerjaan ini sesuai dengan standar gue kayak gitu. Dan gue tahu bahwa gue memiliki standar kerja yang agak tinggi, dimana gue pengen perfect gitu kan ya. Gue nggak pengen mengecewakan bos gue, tim gue, karena ibaratnya kalau sama dalam sebuah rumah gitu kan, gue adalah tiang dari rumah perusahaan gue ini. Dimana kalau seumpama gue rusak, patah, jatuh, maka perusahaan gue itu juga akan ya udah kayak gitu. Kalian tahu jawabannya kan? Gue pengen menjadi salah satu bagian yang selalu perform dengan baik gitu kan, supaya perusahaan gue ini tetap berdiri. Dan karena gue nyari makan di sini, gue nggak mungkin menyepelekan tugas yang diberikan oleh perusahaan kayak gitu. Akhirnya itu yang kayak membebani diri gue sendiri, pressure banget di sini. Dan makin lama kepenatan gue itu makin menumpuk. Gue tetap melakukan pekerjaan 8 jam satu hari, tetapi setelah itu gue ngerasa bahwa kayak hilang aja semangatnya kayak gitu. Mulai dari malas makan, terus juga susah tidur. Ya pokoknya jadi sesi curhat deh kayak gini, kayak gitu kan. Dan akhirnya gue hampir setiap Sabtu dan Minggu gue harus pulang ke Blora, cuma sekedar melepas penat gitu kan ya. Karena gue kayak sedang di penjara di kamar gue ini. Walaupun kalau seumpama gue pulangnya itu nggak bisa naik kendaraan umum, jadi gue naik travel. Terus juga ya udah gue nggak ngelakuin apapun di travel, terus juga di rumah gue nggak ngelakuin apapun, cuma sekedar kayak gue hadir aja, nggak ngomong apapun, cuma kayak ingin lari dari kenyataan ini kayak gitu. Dan akhirnya gue ada di satu hari, gue cerita, gue nanya salah simbol gue bahwa gimana sih melalui kehidupan yang nggak baik-baik saja ini kayak gitu. Sebenarnya cuma satu kalimat gitu kan yang dilontarkan oleh simbol gue. Ya wes, nerimo. Artinya itu ya udah, terima gitu. Dan itu merupakan kalimat yang kayak powerful banget gitu kan untuk diri gue, karena gue tahu bahwa di usia beliau ini yang 65 tahun sudah banyak sekali mengalami banyak hal, bukan dari kehidupan dia sendiri, tetapi anak-anaknya ini juga sudah melalui manis pahit cobaan kehidupan, di mana sebagai seorang tua itu harus menyaksikan anak-anaknya ini mengalami cobaan. Mereka harus menangis, mereka harus curhat, mereka harus mengalami stres, dan salah satunya adalah diri gue. Dan kebetulan gue merupakan kayak turunan dari ibu gue, dimana gue tidak suka untuk mengekspresikan gitu kan tentang apa yang sedang gue rasain kayak gitu. Gue lagi sedih, ya udah biasa aja, paling cuma diem doang kayak gitu. Kalau gue lagi sakit, gue nggak pernah yang namanya ngeluh. Terus ya udah cuma paling sering-sering tidur aja kayak gitu. Jadi gue bener-bener kayak ngelihat apa yang dilakukan simbol gue itu adalah yang gue lakuin. Jadi beliau ini merupakan kayak cerminan dari diri gue dan merupakan guru gue. Dan gue ngerasa mendapatkan satu kalimat, ya wes, terima aja. Itu kayak
seperti dapat air untuk diminum, untuk dipakai mandi di saat gue lagi haus, di saat gue lagi kepanasan. Dan setelah gue balik ke Surabaya, terus gue membaca ulang buku ini di bagian berserah diri, gue ngerasa bahwa ternyata berserah diri itu adalah ilmu yang paling tinggi, dimana setelah kita melakukan semua yang kita bisa, dengan melakukan semua yang terbaik yang bisa kita lakukan, akhirnya yang terakhir adalah berserah diri. Entah kita akan berhasil atau enggak, kita gagal, kita cuma dapat hasil setengahnya, kita nggak dapat sama sekali, atau juga malah mendapatkan hal yang tidak kita inginkan. Hal yang terakhir yang perlu kita lakukan adalah berserah diri. Mungkin ini belum waktunya, mungkin ini bukan jatah kita, mungkin kita akan diganti dengan hal-hal yang lebih baik seperti itu. Dan hari ini gue ngerasa mendapat pencerahan itu. Akhirnya gue membuat video ini supaya buat kalian yang sedang struggle di dalam kehidupan kalian, yang lagi kesusahan, yang lagi depresi, jangan pernah patah semangat. Cobalah untuk mencari jawabannya dengan hal-hal yang positif. Jangan sampai kalian melakukan hal-hal yang negatif, karena akan membuat masalah itu menjadi semakin lebih besar. Dan kayaknya gue akan aktif kembali membuat video, karena gue ngerasa bahwa gue udah mendapatkan jawaban dan kehidupan gue udah kembali normal. Gue udah mendapatkan spirit untuk hidup, untuk menapak hidup kedepannya. Tenaganya ini udah gue dapetin lagi. Gitu aja untuk video kali ini. Semoga aja sharing di malam hari ini bisa berguna untuk kalian semuanya. Dan jangan lupa untuk tetap semangat. Bye-bye.